Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Freddy di dalam program Kerinduan Akan Allah pada malam hari ini. Saya selalu berharap bahwa Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu berada di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Dan sebagaimana kita semakin hari, semakin minggu, kita boleh memiliki kerinduan yang besar akan Allah. Dan biarlah itu akan semakin menyala, semakin bergelora di dalam kehidupan kita. Membawa kita sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kita boleh semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Allah seperti apa yang ada di dalam gambar ini. Kita akan berbicara tentang bagaimana Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa, yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita semua dan mengurapi kita supaya kita bisa memahami kebenaran firman Allah ini dengan baik. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Marilah Engkau membukakan, menyingkapkan semua rahasia kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk memahami dan mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga kami bisa kemudian melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami. Marilah Tuhan singkapkan, bukakan semua rahasia-Mu bagi kami semua. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Kerinduan Akan Allah ini, supaya kerinduan yang besar akan Engkau boleh sungguh-sungguh terwujudkan di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat 50 berbunyi seperti ini. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak,
tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama-sama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Satu hal yang indah sekali yang kita bisa lihat di dalam bagian terakhir, di mana Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kisah ini sungguh sangat menyentuh hati saya, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kami bisa sungguh-sungguh mewujudkan kasih kami kepadamu? Bagaimana supaya kami sungguh-sungguh bisa memahami dan mengerti apa yang Kau suka untuk kami lakukan? Dan pada akhir tahun yang lalu, Tuhan menyingkapkan tentang sebuah kebenaran bagaimana kita harus melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Allah sedang mencari pemuji dan penyembah yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan salah satu yang kemudian Tuhan singkapkan adalah bagaimana perempuan ini datang kepada Yesus. Ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa perhatikan dari kisah ini. Pertama, perempuan ini adalah seorang yang berdosa. Firman Allah mencatat dia adalah orang yang terkenal, ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Bayangkan seluruh kota mengetahui siapa perempuan ini. Bukan mengenalnya dari kebaikan-kebaikan yang diperbuatnya, tetapi justru mengenalnya karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Dan ini sangat menarik untuk kita bisa perhatikan bagaimana seorang yang berdosa datang kepada Yesus dan diterima oleh Yesus. Sederhananya Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa yang mau datang kepadanya. Sederhananya kita bisa melihat di sini bahwa Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang saat orang itu datang kepadanya. Bahkan sekalipun itu adalah orang yang paling berdosa sekalipun, jika orang itu datang kepada Yesus, Yesus akan menerimanya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan. Kita tinggal datang saja kepada Tuhan. Meskipun kita adalah seorang yang sangat berdosa. Namun kita bisa memperhatikan bagaimana orang berdosa ini bisa diterima oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bisa berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ada beberapa kebenaran yang kita bisa perhatikan untuk kita bisa datang kepada Yesus. Dan inilah yang menjadi landasan untuk kita bisa sungguh-sungguh mengalami untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana tema dari program ini, kerinduan akan Allah. Biarlah ini juga yang menjadi satu pedoman kita untuk bisa sungguh datang kepada Yesus. Yang pertama, saudaraku, saat kita datang kepada Yesus, kita harus datang dengan kerendahan hati. Inilah yang harus diperhatikan, datang dengan kerendahan hati. Ada beberapa wujud yang dilakukan oleh perempuan ini sebagai tanda bahwa dia datang dengan kerendahan hati dia. Bahkan saya mungkin bisa mengatakan perempuan ini merasa dirinya nggak layak untuk datang kepada Yesus. Karena itulah dia berbuat hal-hal yang seperti ini. Nah, yang pertama saudara-saudara yang kita bisa lihat di sini, perempuan ini menangis. Ya, ayat 38, sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus. Perempuan ini menangis, saudara.
Perempuan kalau dia menangis, berarti dia punya satu perasaan yang sudah nggak bisa terbendung lagi. Dan biasanya perempuan menyatakan isi hatinya, perasaannya, banyak kali dengan menangis. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan perempuan ini. Apakah perempuan ini pada hari-hari yang lalu, hari-hari sebelumnya, dia juga sering menangis, atau hanya pas waktu dia melihat Yesus, karena dia menganggap Yesus adalah satu pribadi yang luar biasa, dan dia bisa menghampiri Yesus, dia merasa tidak layak dan bisa berjumpa dengan Yesus, makanya dia menangis. Ataukah perempuan ini menangis juga karena dia sadar siapa dirinya, sebagai seorang yang berdosa, sebagai orang yang tidak layak, atau dia menangisi perbuatan-perbuatan jahat yang pernah dia perbuat di masa-masa hidupnya. Dia menangisi bahwa dia adalah seorang yang tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan, seorang yang seharusnya binasa dan bukan berada dekat Yesus, tetapi sekarang dia ada di situ. Saya tidak tahu bagaimana tangisan-tangisan yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Tetapi kalau sampai wanita ini menangis, ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam dirinya, sehingga itu diwujudkannya dengan tangisan. Saya berpikir wanita ini mungkin merasa menyesali keberadaan dirinya sebagai seorang yang berdosa dan bisa berjumpa dengan Yesus. Karena itu dia menangis. Tapi saya melihat itu sebagai suatu sikap atau suatu tindakan kerendahan hati dia yang menganggap siapakah saya ini di hadapan Tuhan begitu. Kadang-kadang kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita justru bukan merasa diri kita seperti wanita ini, tetapi justru kita merasa diri kita adalah seorang yang benar, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu nomor 2 gitu. Kita yang nomor 1, Tuhan yang nomor 2. Nah, Tuhan tuh mencari orang-orang yang seperti wanita ini, yang rendah hati seperti ini. Nah, lalu sikap rendah hati yang kedua yang saya lihat di situ, bahkan mungkin saya berpikir bahwa perempuan ini adalah sebagai perempuan yang merasa dirinya gak layak ketemu sama Tuhan. Dia menganggap Yesus itu begitu luar biasa. Karena perempuan ini dikatakan dia berdiri di belakang Yesus. Biasanya kalau orang itu mau menghampiri atau berjumpa dengan seseorang, dia akan selalu berusaha untuk ada di depan orang itu, bukan berdiri di belakang. Kenapa dia berdiri di belakang? Mungkin ada banyak orang di sekitar situ sehingga perempuan itu tidak bisa menghampiri Yesus. Tetapi saya berpikir bahwa perempuan ini merasa dirinya tuh gak layak gitu di hadapan Tuhan, sampai dia berdiri di belakang. Dia berusaha sebenarnya kalau bisa, ya gak perlu nunjukin sikap saya, diri saya begitu di hadapan Tuhan. Ya. Lalu bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh perempuan itu. Dia kemudian bersujud. Dan ketika dia bersujud, dia membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya. Jadi masih dengan sikap menangis dia. Berdiri di belakang, lalu dia bersujud lagi, dan dia menangis di situ di kaki Yesus. Jarang ada orang-orang, saudaraku, yang bisa melakukan itu. Bahkan orang Farisi yang ada di rumah itu, bahkan ada orang-orang yang lain yang juga ada di rumah itu, kata Tuhan Yesus tidak berbuat seperti perempuan itu. Karena bagaimana orang bisa memberikan dirinya untuk menangis di kaki Yesus, kalau dia nggak betul-betul membawa dirinya serendah-rendahnya, begitu rendah, begitu rendah, begitu rendah, bahkan sama dengan kaki. Seringkali kaki itu pergi ke tempat-tempat yang kotor. Seringkali kaki itu bersinggungan dengan debu, dengan kotoran-kotoran yang lain. Walaupun ada kebiasaan di
daerah di mana Yesus melayani waktu itu, ketika orang mau masuk ke dalam rumah, dia akan bersihkan kakinya. Tetapi banyak orang menganggap kaki itu adalah tempat yang paling kotor. Tapi justru wanita itu, dia berada di tempat yang paling kotor itu dan berada di situ, menangis di situ. Saya tidak tahu berapa banyak tangisan air mata yang tertuang di kaki Yesus. Tetapi inilah satu sikap yang merendahkan dirinya begitu rupa, yang akhirnya membuat Tuhan begitu tersentuh dan membuat Tuhan suka dengan perempuan ini. Kalau kita datang di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, apakah sikap kita seperti ini? Saat kita melayani di mimbar, atau kita melayani di dalam pelayanan-pelayanan yang lain, apakah kita membawa diri kita sebagai seorang pelayan, seorang hamba seperti wanita ini? Ataukah kita merasa diri kita begitu hebat, merasa diri kita begitu super, merasa diri kita begitu luar biasa, merasa diri kita begitu angkuh, bahkan seolah-olah kita sudah menjadi seperti Tuhan saja di situ. Lucifer jatuh karena kesombongannya. Dan ada begitu banyak orang juga bisa jatuh akan kesombongan. Tuhan akan mengangkat tinggi orang-orang yang rendah hati. Tetapi dia akan mencampakkan orang-orang yang sombong dan congkak. Saya sangat tersentuh dengan sikap si perempuan ini, saudaraku. Dan saya selalu membawa kehidupan saya untuk bersikap sebagaimana si perempuan ini bersikap. Menjadi seorang yang rendah hati. Dan kemudian dia datang menyembah dan bersujud kepada Yesus. Nah, inilah yang Tuhan suka di dalam kehidupan kita. Dan inilah juga yang seharusnya menjadi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Membawa diri kita untuk sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Kerinduan yang besar akan Allah. Biarlah itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi selalulah ingat, kerinduan ini juga harus didasari dengan kerendahan hati kita saat menghampiri Dia. Perempuan ini melakukan ini bukan saja karena kerendahan hati dia, tetapi karena dia merasa dirinya adalah orang yang paling berdosa di kota itu. Dan di sini Tuhan kemudian memberikan gambaran tentang hal itu dengan perumpamaan dua orang yang berhutang kepada pelepas hutang, yang kedua-duanya tidak bisa membayar. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Yang 500 dinar, ada yang 50. Dua-duanya gak bisa bayar. Tetapi si pelepas hutang itu akhirnya menghapuskan hutang itu. Dan ketika Tuhan berkata kepada Simon, siapa yang merasa dirinya paling diharga, paling berterima kasih akan itu? Lalu Simon berkata, tentu orang-orang yang begitu banyak hutangnya. Nah, Tuhan berkata, inilah perempuan itu. Perempuan yang berdosa di kota itu. Bagaimana dia begitu jahat dengan kehidupannya lamanya. Tetapi dia mau datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Dan dia mau berterima kasih atas semua pengampunan yang diberikan Tuhan bagi dosa-dosanya. Karena itu, kemudian dia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni dan imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kebenaran ini saya mau berikan kesimpulan buat kita.
Pertama, Tuhan benci dengan dosa. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Kalau di antara kita saat ini sedang berbuat dosa, janganlah berbuat dosa. Sebab Tuhan benci dengan dosa itu. Tetapi jika engkau saat ini sedang berbuat dosa, dan engkau mau datang dengan rendah hati kepada Tuhan, untuk meminta jamahan dan lawatan Dia, pengampunan Dia untuk segala dosa-dosa yang kau perbuat. Engkau mau berubah dari kehidupan lamamu, masuk di dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Maka Tuhan suka dengan sikap itu. Tuhan bela seperti Tuhan mengatakan pembelaannya kepada perempuan yang berdosa itu. Tuhan mengasihi sebagaimana kasihnya kepada perempuan yang berdosa itu. Kalau di antara saudara juga ada yang berbuat dosa dan mau datang kepada Tuhan minta pengampunan dan lawatan dengan Dia, Tuhan juga akan tolong engkau dan berikan pengampunan itu kepadamu. Lalu kebenaran yang kedua yang kita bisa dapatkan di sini, saat kita mau datang kepada Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati. Semua sikap kita kepada Tuhan, janganlah itu sebagai sikap yang pura-pura. Tetapi kita datang dengan kesungguhan hati kita. Kalau memang kita mau bertobat, kalau memang kita mau berubah, bukan hanya dengan kata-kata. Perempuan ini enggak berbicara banyak hal. Dia hanya ungkapkan isi hatinya dengan tangisan yang dia bisa lakukan. Dia hanya ungkapkan bagaimana pertobatannya untuk minta perubahan hidup di dalamnya. Dengan sikap datang kepada Yesus, menangis di kaki Yesus dan betul-betul bahkan bersujud di kakinya. Bahkan yang terakhir dikatakan dia menuangkan itu minyak-minyak wangi di kaki Yesus. Sebagai perwujudan kesungguhan dia di dalam pertobatannya. Maafkan saya kalau saya harus katakan ini. Kadang-kadang ada orang-orang mau bertobat, lalu dia mulai bersaksi di sana sini. Ada orang mau bertobat lalu kemudian disuruh bersaksi di sana sini. Gak lama kemudian dia kembali lagi berbuat jahat, bahkan lebih jahat dari sebelum dia menyatakan pertobatannya itu. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, tidak harus dengan kata-kata kita bertobat seperti itu. Tapi pertobatan yang sungguh dinyatakan dengan sikap hati kita, dengan perubahan hidup kita, itu dinyatakan. Nah, perempuan ini melakukan hal itu. Kalau saudara juga rindu untuk datang kepada Tuhan dan mengalami pembenaran daripada Dia, datanglah seperti sikap wanita ini. Datang dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu kebenaran yang kedua, untuk kita boleh sungguh-sungguh mengalami datang kepada Tuhan tadi, kita bukan hanya datang dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dilakukan di dalam hidup kita, tetapi juga dilakukan dengan pengorbanan. Waktu perempuan ini datang kepada Tuhan, dia harus berkorban banyak loh. Semua orang yang hadir tahu siapa dirinya. Bahkan sampai orang berkata, apakah Yesus gak tahu siapa orang ini? Orang yang paling berdosa di kota ini. Untuk bisa datang kepada Yesus itu gak mudah, saudara. Dia perlu pengorbanan di situ. Ditertawakan orang, dicemooh orang, mungkin dihalangi sama orang, diolok-olok sama orang. Tapi dia gak peduli. Dia lakukan itu sebagai pengorbanan dia, pernyataan kesungguhannya dia. Lalu setelah itu apa lagi? Setelah itu kita bisa melihat bagaimana dia menangis, bersujud, lalu menuangkan itu minyak. Ada yang menafsirkan di dalam bagian itu bahwa perempuan ini adalah seorang pelacur yang sudah hidup sebagai seorang pelacur yang lama. Dan dia kepingin bertobat, hari-harinya dipenuhi dengan tangisan penyesalan untuk bertobat.
Tetapi dia belum berani untuk melakukan itu. Dan dia kemudian mencoba mengumpulkan hasil-hasil dari pelacurannya itu di dalam minyak tadi. Yang dia berpikir nanti satu kali saya sudah gak mau melakukan ini lagi. Saya akan bertobat, saya akan menikah, saya akan punya keluarga. Dan saya sudah punya modal untuk saya memulai hidup yang baru. Nah, ada orang yang menafsirkan wanita ini sebagai bagian yang seperti itu. Kita tidak tahu persis seperti hal itu ya. Tapi yang pasti minyak itu mahal. Dan minyak itu adalah harta wanita itu. Dan itu benda yang sangat bernilai. Dan itu dituangkan di kaki Yesus. Semua orang yang ada di situ, mereka begitu kaget. Bagaimana orang itu, wanita ini bisa melakukan itu buat Yesus? Namun di sini kita bisa melihat, saudaraku, keselamatan, kehidupan kerajaan Allah, kekekalan, itu jauh lebih bernilai dari harta apapun juga di dalam dunia ini. Meskipun kita memiliki segala apapun yang ada di dalam dunia, tetapi kita tidak memiliki keselamatan, itu adalah sia-sia. Dan perempuan ini sungguh-sungguh menyadari hal itu. Bahwa keselamatan di dalam Yesus, berjumpa dengan Yesus, bisa menghampiri Yesus, bisa mengalami kehadiran Yesus, itu jauh lebih bernilai dari apapun juga. Bahkan lebih bernilai dari harta yang kita punya. Ini seperti seorang yang menemukan kerajaan Allah. Dan dia seperti menemukan mutiara atau harta yang terpendam. Kerajaan Allah jauh lebih bernilai. Nah, saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hargailah keselamatanmu. Rindukanlah untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sebab itu jauh lebih bernilai dari apapun juga. Mungkin kita bisa bekerja dan melakukan kegiatan-kegiatan kita. Tapi janganlah itu menjadi fokus yang utama. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan percayalah semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Kenapa? Karena kerajaan Allah lah yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Pada malam hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang sedang mendengarkan program ini dimanapun saudara berada. Kalau ada di antara saudara yang saat ini masih hidup di dalam dosa, mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah dengan sungguh. Datanglah dengan pengorbanan. Bahkan untuk itu engkau lakukan dengan sungguh kepada Tuhan. Persembahkanlah korbanmu yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara mungkin menganggap Tuhan masih menjadi bagian yang lain, belum menjadi yang utama. Datanglah, jadikan dia menjadi yang utama di dalam hidup kita. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari arahkan tangan saudara kepada saya dan kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat pada kesempatan malam hari ini. Setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hamba melihat mereka sebagaimana Engkau juga melihat mereka pada malam hari ini. Engkau kasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi banyak orang yang lain. Dan Engkau ampuni mereka sebagaimana Engkau juga mengampuni perempuan yang paling berdosa di kotanya ini. Tuhan, lihatlah betapa jahat kehidupan kami. Saat kami hidup di dalam dosa dan ketidakbenaran. Ketika kami berjalan dengan cara kami sendiri. Dan berjalan semau kami sendiri tanpa Tuhan. Ampuni kami pada malam hari ini. Kami mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau datang kepadamu dengan segala Tuhan kekurangan kami.
Inilah kami orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Inilah kami orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Engkau masih mau menerima kami, Engkau masih mau mengampuni kami. Tuhan, tolong kami, jamah kami di dalam nama Yesus Kristus. Engkau lihat setiap air mata yang mengalir pada waktu-waktu ini. Saat anak-anakmu merasa sebagai seorang yang paling berdosa, sebagai orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan, mari Tuhan ampuni. Tuhan jamah dan sentuh setiap anak-anakmu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang saat ini belum hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Belum menjadikan Engkau sebagai yang utama di dalam hidupnya. Ampuni di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kami akan memulai kehidupan yang baru di dalam hidup kami. Untuk hidup sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Engkau lihat setiap pribadi yang sedang mendengarkan program ini. Biarlah kerinduan yang besar akan Allah akan semakin besar dan semakin bergelora di dalam kehidupan anak-anak. Sehingga dia akan menjadikan Engkau sebagai yang utama. Bekerjalah dan jamahlah setiap anak di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih juga saudara-saudara yang sudah bersama-sama mendengarkan program Kerinduan Akan Allah ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita miliki terus kerinduan akan Allah ini. Saat ini gereja-gereja sudah kembali terbuka untuk kita bisa beribadah. Datanglah kepada Tuhan, mulailah beribadah kembali. Datang dengan sikap yang baru. Saya suka kata-kata new formal ya, kehidupan yang baru, yang formal. Dan biarlah itu terjadi, bagaimana kita memulai yang baru nih, juga di dalam ibadah kita. Dan lakukanlah sebagaimana yang dilakukan si perempuan ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kita. Dan sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.